Hal pertama yang disampaikannya adalah beliau berpendapat bahwa hari-hari yang disebutkan dalam Injil, dia menanggapnya sebagai periode panjang. Saya telah katakan dalam pidato saya, yaitu bila Anda menganggap hari-hari sebagai periode-periode panjang seperti Al-Quran, Anda hanya menyelesaikan dua permasalahan. Masalah 6 hari penciptaan. Hari pertama terciptalah matahari dan hari ketiga terciptalah bumi. 4 masalah yang ada masih tersisa. Sehingga Dr. William Campbell cenderung berkata hari-hari adalah periode-periode panjang. Dari 6 dia hanya menyelesaikan 2 kesalahan ilmiah. 4 masalah masih tersisa mengenai penciptaan alam, beliau setuju. Itu bagus. Beliau mengatakan hal tersebut sulit untuk dijawab. Hal kedua yang disinggung adalah mengenai tes ilmiah dari Mark. Bab nomor 16, ayat 17 dan 18, dia berkata, salah seorang temannya yang bernama Hari, apapun namanya dulu, di Maroko, ia makan kuskus. Injil menyebutnya, versi Raja James atau versi internasional baru yang Dr. William maksud, minum racun mematikan, bukan makan, minum. Saya tidak keberatan, bahkan bila ada seseorang makan racun mematikan juga tidak masalah. Tapi itu hanya 1 orang di Maroko. Yang saya tahu 2 miliar orang Kristen ada di dunia. Tak seorang pun yang dapat selamat, 1 dari 2 miliar orang. Saya rasa Dr. William Campbell adalah seorang penganut Kristen yang taat. Saya memintanya untuk melakukan tersebut, bukan temannya yang telah meninggal. Beliau mengatakan bahwa darah keluar dari mulut. Dr. William Campbell, bahkan saya sangat tahu, sebagai seorang dokter medis yang sering menangani keracunan, dan kami menyembuhkan banyak orang keracunan. Jadi alangkah hebatnya tes itu, bahwa Anda dapat sembuh dan melakukan semua hal tersebut. Dan Anda masih dapat berbicara dalam bahasa asing. Dr. William Campbell tidak tahu, bahwa dalam Injil Markus pada bab ke-16, orang-orang di sana berbicara dalam bahasa yang mereka kenal. Dan bahasa aneh. Dr. William Campbell tidak tahu bahwa ada orang India di luar sana. Tentu orang tahu Gujarati, Marathi. Bahkan saya pun tahu. Bila saya tanya Suceh, misalkan bila saya bertanya pada Anda, dengan suatu bahasa tertentu, Nirkut Tamil. Tidak ada jawaban. Bahasa asing Nirkut, ada orang yang tahu Tamil atau Malalayam? Ada? Ya, itu bagus. Apakah Anda seorang penganut Kristen? Tidak, saya tidak bertanya pada orang di sana. Anda seorang Muslim? Ini menjadi sebuah tes yang harus dilewati para penganut Kristen. Ada banyak orang di luar sana yang mengetahui bahasa-bahasa asing. Misalnya, what's your name? How are you? Kaifa haluka dalam bahasa Arab yang Anda ketahui. Bahasa-bahasa baru yang tidak Anda ketahui. Dan Anda telah membuktikan hal yang saya kemukakan. Tapi saya belum menemukan 1 orang pun Kristen yang lolos dari tes di hadapan saya. Tak seorang pun dari ribuan. Bahkan sekarang bertambah menjadi 1001 setelah saya bertemu dengan Dr. William Campbell yang hanya menyinggung 2 poin. Dr. Campbell tidak menanggapi 22 poin bahasan saya dan beliau sudah mulai berbicara mengenai